Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Setiawan, NPM 1904290043 dari kelas Agroteknologi 1. Di sini saya mencoba untuk menjelaskan tentang tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit yang mempunyai nama Latin Elais guineensis bukan tanaman asli dari Indonesia. Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman asli dari Afrika Barat dan Afrika Tengah. Di Indonesia, sejarah kelapa sawit berawal dari 4 biji kelapa sawit yang dibawa oleh Dr. D.T. Prince yang berasal dari Amsterdam, Belanda. Pada tahun 1848, pertama kalinya biji kelapa sawit ditanam di kebun raya Bogor. Setelah 5 tahun ditanam, pohon kelapa sawit menghasilkan buah. Berawal dari situlah biji-biji kelapa sawit disebar ke penjuru negeri termasuk Sumatera. Dan di Sumatera ini kelapa sawit tumbuh sangat subur. Baiklah, saya akan mencoba memaparkan tentang proses pembibitan, pemeliharaan, serta pemanenan dalam perkebunan kelapa sawit. Sebelumnya, pengambilan video ini dilakukan di kebun saya Aek Pancur yang berada di Tanjung Merawa. Baiklah, saya akan mulai dari pembukaan lahan perkebunan terlebih dahulu. Pembukaan lahan perkebunan yang dilakukan di kebun saya Aek Pancur menggunakan sistem mekanis atau menggunakan alat-alat berat, salah satunya ekskavator. Pembukaan lahan secara mekanis ini tidak perlu membutuhkan waktu yang lama, seperti pembukaan lahan yang menggunakan sistem manual ataupun dengan cara meracuni pohon dengan menyuntikkan zat kimia pada akar pohon tersebut supaya mati. Setelah pembukaan lahan, saya akan mencoba menjelaskan tentang proses pembibitan. Pembibitan tahap pertama yaitu pre-nursery. Pembibitan pre-nursery dilakukan menggunakan polybag yang berdiameter sekitar 15 cm x 23 cm dan menggunakan tanah topsoil. Kenapa menggunakan tanah topsoil? Karena tanah topsoil ini cukup subur bagi tanaman. Pada tahap awal pembibitan harus diberi naungan setinggi 2 meter dan dilakukan penyiraman secara teratur pada pagi dan sore hari. Usia pembibitan pre-nursery yaitu sekitar 0 sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan, masuklah ke pembibitan tahap kedua yaitu main nursery. Usia pembibitan di main nursery yaitu 4 sampai 12 bulan. Tahapan di main nursery sendiri hampir sama pada pre-nursery. Yang pertama, mempersiapkan media tanam berupa polybag yang berukuran sekitar 35 cm x 50 cm. Tahapan selanjutnya yaitu transplanting. Transplanting ke main nursery dilakukan pada bibit yang berumur 3 sampai 4 bulan. Adapun pemeliharaan dalam main nursery yaitu berupa penyiraman, penambahan tanah dalam polybag, pengendalian gulma, serta pemupukan. Baiklah, saya akan masuk ke proses pemeliharaan. Salah satunya merupakan kegiatan penyiraman. Penyiraman dapat dilakukan pada pagi ataupun sore hari. Kenapa pada pagi ataupun sore? Karena pada pagi ataupun sore hari ini suhu cukup stabil untuk melakukan penyiraman bibit pada main nursery ataupun pre-nursery. Lalu yang berikutnya adalah pemupukan. Pupuk yang digunakan salah satunya pupuk urea. Urea sendiri
mengandung unsur hara yang cukup lengkap bagi tanaman. Cara memupuknya dengan cara ditaburkan di sekeliling pohon, tetapi tidak boleh terlalu dekat dengan pohon kelapa sawit, karena akar dari kelapa sawit itu sifatnya menjalar cukup jauh dan serabut. Jadi menaburkannya itu harus berjarak sekitar 1 meter dari pohon kelapa sawit tersebut. Baru masuklah ke tahap pemanenan buah. Buah kelapa sawit terletak pada ketiak pelepah. Jadi dalam pemanenan buah kelapa sawit, kita harus terlebih dahulu memotong pelepah tersebut, atau dalam bahasa dunia kerjanya itu mendodos, seperti itulah. Setelah pelepah didodos dan jatuh, buang pelepah pada tengah-tengah antara pohon kelapa sawit. Setelah itu kita baru dapat mengambil atau mendodos buah kelapa sawit tersebut. Serta alat-alat yang digunakan dalam memanen buah kelapa sawit berupa dodos, angkong, dan gancu. Gancu ini merupakan besi yang dibengkokkan ujungnya, dibuat runcing, yang berguna untuk mengambil kelapa sawit yang jatuh dan untuk menaikkan ke angkong. Setelah kelapa sawit ini dinaikkan di angkong, barulah dilangsir ke jalan supaya zonder ataupun mobil bisa mengangkatnya untuk ditimbang. Demikianlah penjelasan saya tentang tanaman kelapa sawit. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.